welcome back to my channel Levita Trading. Buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku, silakan juga ditonton video sebelumnya karena itu berisi materi-materi dasar yang dasar banget, yang nantinya nggak gagal paham atau nggak gagal fokus saat kita ke step-step selanjutnya. Please banget juga supportnya, jangan lupa di subscribe, like, comment, serta share ke teman-teman yang mungkin juga tertarik buat belajar trading binomo ataupun di binary. Oke, kita masih ke pembahasan yang sama tentang pengenalan candle dan cara baca candle. Oke, sekarang kita akan bahas tentang doji. Nah, doji itu yang bagaimana sih? Nah, doji itu yang seperti ini, candle nggak ada bodinya. Jadi harga pembukaan sama harga penutupannya itu sama. Jadi misalkan nih dia dibuka di harga 1000, harga pembukaannya di sini nih, open price-nya 1000. Harga nih sempat naik sampai ke 1500. Tapi turun lagi, bahkan turun terus sampai ke harga 800. Tapi dia naik lagi dan ditutup di harga 1000. Maka dia akan jadi doji yang seperti ini. Jadi doji itu nggak ada bodinya. Ini tipis banget, nggak ada bodinya nih. Nih, ada bodinya, cuman membentuk kayak garis gitu aja. Nah, itu cara bacanya beda. Dia kebalikan dari cara baca candle yang secara umum yang dijelaskan sebelumnya. Kalau misalkan yang lalu kan yang sebelumnya, kalau candle merah kita ikut posisi letak body. Nah, kalau sekarang kalau doji merah kita ikut posisi yang sumbu panjangnya. Nih, sebentar. Nah, kalau yang ini doji merah, dia kita bacanya ikut sumbu panjang. Jadi kalau doji yang seperti ini, dia informasinya naik. Kalau doji yang seperti ini, dia sumbu panjangnya ada di bawah nih. Jadi berarti informasinya turun. Itu kalau doji warna merah. Kalau doji warna hijau, jadi kita lihat posisi letak salibnya. Ini letak salibnya ada di mana? Kalau misalkan hijau, posisi salibnya ada di bawah seperti ini, maka kita bacanya informasinya turun. Nah, kalau yang doji hijau posisi salibnya ada di atas, maka kita akan membaca informasinya naik. Seperti ini. Pokoknya intinya ini cara baca dojinya. Doji ini kebalikan dari cara baca candle pada umumnya. Kalau candle pada umumnya kan kalau candle hijau kita ikut sumbu panjang. Nah, kalau doji hijau kita ikut posisi salibnya, bukan sumbu panjangnya. Begitu juga dengan candle merah. Kalau candle merah yang bacaan yang umumnya kita ikut posisi body. Nah, kalau di doji merah kita ikut posisi sumbu panjangnya. Gitu. Jadi dia kebalikannya. Gampangnya gitu. Tapi memang kalau di market doji ini kan bisa punya dua arti, bisa penerusan maupun bisa reversal atau pembalikan harga. Jadi dia butuh konfirmasi dari candle sebelum candle setelahnya. Jadi dia nggak bisa langsung cuman dibaca sendiri aja begitu bahwa doji yang kayak doji hijau dia ikut salibnya, sama doji merah dia ikut sumbu panjangnya. Enggak, itu cuman cara bacanya aja. Tapi pada prakteknya
doji ini dia harus butuh candle konfirmasi. Candle konfirmasi itu candle yang lahir setelah doji ini gitu. Pokoknya gini aja deh, kita hafal dulu ini cara bacanya seperti apa. Nanti pas ke bagian marketnya nanti perlahan-lahan akan bisa lebih dimengerti gitu. Tapi kalau misalkan kita ketemu sama bentuk candle yang kayak gini nih, dia ada bodinya tipis. Nah, selama dia ada bodinya, berarti kita ikut walaupun tipis tapi udah kelihatan bodinya, kita ikut cara baca candle secara keseluruhan. Jadi misalkan ini candle warna merah ya. Jadi ini nih sumbunya, terus ini ada bodinya tipis. Nah, berarti kita bacanya sesuai dengan cara baca candle pada umumnya, yaitu kalau letak candle merah kita bacanya sesuai dengan posisi body. Karena posisi bodinya ini ada di bawah, maka informasinya ini turun. Gitu juga dengan yang hijau. Misalkan ini hijau nih. Ini hijau, candle hijau. Nah, posisi ini ada bodinya nih, tipis tapi ada bodinya. Nah, kayak gini. Kan ada bodinya nih tipis, meskipun tipis tapi kelihatan nih ada bodinya. Jadi kita bacanya mengikuti sumbu panjang. Karena sumbu panjangnya ada di bawah, jadi ini kita bacanya arahnya informasinya ke bawah. Seperti itu. Selain doji, ada juga nih candle yang tipis banget bodinya, tapi cuman satu sumbunya kayak gini nih. Ini nih. Bodinya tipis. Bodinya tipis banget nih, tipis. Tapi ada bodinya. Cuman sumbunya cuman satu. Nih, entah di bawah entah di atas. Dan di sini ini nggak ada kebocoran sama sekali, jadi nggak ada sumbunya. Yang di sini tuh nggak ada sumbunya. Meskipun cuman sekecil titik kayak gini tuh nggak ada sumbunya nih. Jadi benar-benar cuma satu sumbunya. Nah, ini namanya candle pantulan. Candle pantulan ini dia cara bacanya cuma mengikuti sumbu. Jadi kalau sumbunya di atas, nggak mandang warnanya ya, mau candle hijau, mau candle merah. Kalau sumbunya di atas, informasinya naik. Kalau sumbunya di bawah, maka informasinya turun. Ini harus dipahami ya, ini bodinya tipis dan sumbunya ini minimal 2 kali body, ukuran body. Jadi bukan sumbu yang pendek ya, kayak gini nih, cuman tipis terus ada sumbunya juga, kayak gitu juga ya. Jadi ya dia bodinya tipis tapi sumbunya satu ya, seperti inilah contohnya nih, seperti ini. Itu namanya candle pantulan. Biasanya dia berada di area-area support dan resisten. Tapi kita cukup baca sesuai dengan arah sumbunya aja. Kalau yang sumbunya ke atas berarti informasinya ke atas, kalau sumbunya di bawah ya berarti informasinya ke bawah. Seperti itu. Candle pembawa arah harga. Nah, candle pembawa arah harga ini ciri-ciri utamanya dia memiliki bodi yang tinggi, bodi yang besar. Kalau candle pembawa arah harga hijau, contohnya seperti ini, dia memiliki bodi yang tinggi. Pakai kaosnya warna hijau. Nah, dia memiliki bodi yang tinggi. Ini kayak gini nih.
Kalau merah, nggak kelihatan ya. Kalau merah ini segede gini nih. Pokoknya bodinya harus tinggi, sumbunya pendek atau sedang. Nggak boleh panjang, nggak boleh sumbunya lebih panjang daripada bodinya, enggak. Itu bukan candle pembawa harga. Kalau candle pembawa harga itu bodinya besar, tinggi, dan sumbunya pendek kecil. Dia lebih mirip kayak roket gitu, jadi bisa dibilang candle roket. Itu artinya candle pembawa harga. Apalagi candle roket ini misalkan berada di area SNR dan menembus atau membreakout. Membreakout itu maksudnya menembus support dan resisten. Nah, itu dipastikan, biasanya kalau candle hijau dipastikan bahwa kedepannya akan terjadi kenaikan. Begitu juga dengan kalau candle merah. Kalau candle merah yang hadir, candle roket, itu juga dipastikan bahwa akan terjadi penurunan, kecuali dibatalkan oleh candle membawa arah harga lainnya ataupun candle doji. Kalau misalkan kurang jelas, maaf ya, aku juga masih belajar soalnya. Tapi jika ada masukan atau mungkin tambahan, bisa tulis di komentar biar kita sama-sama belajar ya. Yang saya ketahui, yang saya dapat, yang saya pelajari itu yang saya tuangkan di video ini, di PDF ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada info-info tambahan, mohon ditulis di komentar, atau mungkin ada koreksi, mau juga ditulis di komentar biar kita sama-sama belajar supaya kita bisa dapat hasil yang maksimal. Sekarang candle signal. Candle signal itu ada dua, yang bentuknya seperti ini dan yang bentuknya seperti ini. Kalau candle signal yang seperti ini, itu ciri-ciri utamanya adalah memiliki bodi yang kecil atau sedang dan memiliki dua sumbu yang sama panjang. Ini nih, bodi yang kecil atau sedang dengan sumbu atas bawah sama panjang. Begitu juga dengan candle hijau ya, bodinya kecil atau sedang dengan sumbu atas bawah sama panjang. Nah, kalau candle yang merah itu bacanya sebagai signal pelemahan seller. Ini signal pelemahan seller, maka namanya pelemahan. Berarti kan dia memberikan informasi untuk adanya kenaikan. Begitu juga dengan yang warnanya hijau, kita bacanya sebagai signal pelemahan buyer. Nah, karena dia merupakan signal pelemahan buyer, otomatis kita membacanya sebagai informasinya turun. Nah, kedua signal ini, baik signal kenaikan maupun signal yang untuk penurunan, signal pelemahan seller maupun signal pelemahan buyer, ini biasanya ada di akhir-akhir tren. Kalau misalkan yang signal pelemahan seller ini, itu biasanya ada di akhir tren turun. Akhir tren turun. Itu biasanya udah di ujung-ujung tuh candle-candlenya akan semakin kecil. Semakin kecil. Ini tandanya pelemahan dari seller. Kita tinggal menunggu konfirmasi, apakah terkonfirmasi dia pelemahan seller atau enggak. Kalau misalkan terkonfirmasi, maka dipastikan bahwa untuk kedepannya itu marketnya akan mengalami kenaikan. Nah, kalau signal pelemahan seller, otomatis kita akan membacanya sebagai informasinya naik gitu. Begitu juga dengan yang hijau. Yang hijau ini, dia merupakan signal pelemahan buyer. Namanya pelemahan buyer, otomatis informasinya kita baca untuk turun. Nah, untuk buyer ini pun dia biasanya berada di akhir-akhir
tren naik. Nah itu semakin lama tuh yang dinaik-naik, semakin lama candlenya yang muncul tuh semakin kecil. Nah begitu dia muncul body kecil dengan 2 sumbu sama panjang, maka itu kita membacanya sebagai signal pelemahan buyer nih. Informasinya turun berarti. Terkonfirmasi enggak? Kalau dia terkonfirmasi untuk turun, berarti benar ke depannya bahwa market itu akan turun. Nah, untuk candle signal selanjutnya seperti ini. Ciri-ciri utamanya dia memiliki body yang kotak kecil atau sedang. Dan biasanya kalau kita pakai binomo itu kelihatan dia tidak boleh melebihi 1 kolom garis harga. Nah, kalau di binomo itu ada kolom garis harga. Itu bentuknya kotak-kotak kayak gini. Nah, candle signal ini nggak boleh lebih dari 1 kolom harga. Jadi kalau misalkan candle signal yang muncul ini candle signal yang berwarna merah, otomatis kedepannya akan terjadi kenaikan market. Nah kalau candle signal yang muncul itu yang warna hijau kayak gini, berarti kedepannya akan terjadi penurunan karena dia merupakan signal penurunan. Oh iya, candle signal yang seperti ini hanya seperti ini ya bentuknya, nggak boleh dibalik. Jadi kalau misalkan kita menemui candle yang di market tuh candle merah nih dengan sumbu di bawah yang panjang, sumbu atasnya pendek. Nah ini bukan candle signal, ya. Jadi kita ini bacanya kembali lagi ke bacaan semula. Kita kalau candle merah ikut posisi body, letak posisi bodinya ada di atas, maka kita bacanya sebagai informasinya ke atas gitu. Jadi begitu juga dengan candle yang hijau. Jadi misalkan ada candle nih hijau, ada candle hijau, bodinya tipis, terus sumbunya panjang, kepanjang ke bawah, kecil di atas. Yang ini tuh bukan candle signal jadinya. Kita bacanya seperti cara baca yang di awal ya. Kalau candle hijau kita ikut sumbu panjang. Nah karena sumbu panjangnya ada di bawah, otomatis informasi harganya ke bawah. Nah untuk candle signal itu sendiri ya seperti ini. Ini candle signal. Kalau dibalik bukan candle signal ya, kita bacanya seperti biasa. Kalau candle signal yang seperti ini, candle signal merah, otomatis ini informasinya kenaikan untuk periode yang sedang berjalan ataupun periode setelahnya, tapi kita butuh konfirmasi gitu. Gimana, ada pertanyaan atau kurang jelas atau mungkin terlalu cepat? Nanti tolong komentar aja di kolom komentar biar kita sama-sama perbaiki lagi, biar kedepannya juga aku juga bisa lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada koreksinya, tolong ditulis di kolom komentar ya. Yang cara baca candlenya rasanya udah aku bahas semua. Ini aku kasih rangkumannya, aku bikinkan kamus candle untuk mempermudah aja. Jadi kita nge-review lagi ya untuk yang bacaan-bacaan sebelumnya. Untuk candle hijau kita ikut sumbu panjangnya yang ini. Untuk candle hijau kita ikut sumbu panjang. Kalau untuk candle merah kita ikut posisi letak bodi. Jadi mau bentuknya seperti apa, kita bacanya seperti ini ya.
candle hijau ikut sumbu panjang, candle merah ikut posisi letak bodi. Terus doji hijau kebalikan dari candle hijau. Kalau doji hijau kita ikut posisi salib. Posisi salibnya di bawah. Otomatis informasi yang diberikan kita membacanya informasinya turun atau ke bawah. Nah, doji hijau ini posisinya ada di atas, otomatis dia kita bacanya naik. Nah, kalau doji merah juga begitu, kebalikan dari candle merah ini. Untuk baca doji merah, dia kebalikan dari candle merah ini. Kalau doji merah kita ikut sumbu panjangnya. Jadi sumbu panjangnya ini ada di atas, kita bacanya informasinya ke atas. Ini sumbu panjangnya ada di bawah, kita ikutnya informasinya ke bawah. Kalau candle pantulan ini bodinya tipis ya, sumbunya panjang satu aja, yang satunya enggak ada sumbunya, jadi cuma satu. Bodinya tipis ya. Kalau bodinya besar, tebal, tinggi, candle pantulan gitu. Oh iya, untuk yang doji, kalau misalkan dia ada bodinya, itu bukan doji ya. Meskipun dia masih masuk kategori keluarga doji ya, tapi ini bacanya ikut yang di sini. Ini nih, ikut yang di sini. Kalau dia bentuknya merah, candle merah, ada bodinya, meskipun tipis tapi dia ada bodinya, maka kita ikut bacaan candle merah ini, ikut posisi letak bodi. Karena letaknya ada di atas, otomatis kita membacanya ke atas. Itu juga dengan hijau, kita baca seperti ini. Misalkan dia kayak gini, ada bodinya tipis tapi kelihatan nih ada bodinya, ya udah berarti kita ikut sumbu panjangnya, berarti informasinya ke bawah. Oke, sekarang ke candle pelemahan. Candle pelemahan ini bodinya besar ataupun sedang, tapi gak ada sumbu. Ini nih gak ada sumbu, yang seperti ini. Jadi dia masuk kategori pelemahan. Ataupun candle bodinya besar ataupun sedang dengan sumbu sama panjang. Baik, ada kan candle yang bodinya kotak nih, panjangnya sumbunya sama panjang kayak gini, itu juga termasuk candle pelemahan. Pokoknya mau candlenya sumbunya panjang atau pendek, kalau itu sama panjang berarti dia termasuk pelemahan. Ataupun candle yang benar-benar nggak ada bodi, kalau dia ada titik sedikit aja di sini, ya berarti itu ada sumbunya. Kayak gini misalkan, itu ada titik aja kecil nongol kayak gitu, oh berarti itu ada sumbunya meskipun kecil. Jatuhnya bukan ke pelemahan, tapi dia baca informasinya menggunakan yang seperti ini. Yang ini bacanya yang ini. Kalau dia candle merah berarti ikut posisi bodi, kalau dia candle hijau ikut posisi atau letak sumbu terpanjangnya. Nah, ini candle signal. Candle signal untuk yang seperti ini, ini yang merah signal ini signal penurunan, ini signal kenaikan. Kalau kayak ini nih, candle signal yang ini mirip nih kayak ini nih, mirip. Tapi kan kalau kayak gini, ini informasinya sama-sama pelemahan. Dan
biasanya ini ada di akhir tren. Ini biasanya ada di akhir tren. Berarti tanda-tandanya udah peminatnya udah makin kecil gitu. Jadi ini rangkumannya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti biar kita sama-sama satu step bisa ngafalin ini dulu, berarti sudah satu step yang sudah kita lalui. Jadi kita tinggal memperdalam ini aja dulu, cara-cara baca informasi candle, terus nanti kita latihan di marketnya. Nanti kita langsung ke marketnya aja, kita belajar cara bacanya ya. Oke, kita langsung ke market. Kita akan belajar cara membaca informasi candle yang ada di market. Bisa juga, misalkan teman-teman mau, bisa juga di screenshot dulu, terus kita coba-coba coret-coret, atau mau langsung ke market yang berjalan juga nggak apa-apa. Ini aku screenshot, mau belajar-belajar dari screenshotnya aja biar bisa dicoret-coret. Nah, ini aku mau coret-coret dulu. Kita belajar sama-sama ya. Oke, ini candle merah. Candle hijau kita ikut sumbu paling panjang. Candle merah kita ikut letak posisi body. Nah, kalau candle yang hijau ini berarti informasinya ke bawah. Yang ini berarti informasinya ke atas. Ini candlenya sama panjang, berarti ini merupakan pelemahan dari seller. Nah, kalau pelemahan dari seller berarti dia ke atas. Ini juga ke atas. Nah, ini kita bacanya masih sama. Ini kan mirip doji ya, tapi dia masih ada bodinya. Dia bukan cuman garis gitu aja. Jadi kita bacanya ini candlenya hijau ikut sumbu bawah, yaitu berarti ikut sumbu panjang, berarti dia ke bawah. Nah, ini pelemahan, ini juga berarti ke bawah. Ini ke atas, ini ke atas, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke atas. Ini informasinya, ini semuanya sama panjang ya, sama panjang atau enggak? Oh, ini informasinya ke atas, lebih panjang atas dikit. Ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Ini doji. Masih ada sumbunya enggak ya? Ini doji. Ini sama, ini sumbu, ini doji ya. Ini dojinya berarti kita ikut, kalau merah kita ikut posisi ke atas yang sumbu panjangnya. Nah, ini merupakan candle signal. Bodinya kotak kecil. Nah, yang dibilang dia nggak melewati satu kolom harga tuh yang kayak gini nih. Ini satu kolom harga nih. Yang dari sini sampai sini nih. Ini satu kolom harga. Ya, kotak-kotak. Nah, itu kotaknya kan nggak melebihi. Nah, ini termasuk signal. Yang ini termasuk signal penurunan. Nah, yang ini dia termasuk signal penurunan nih. Ini signal penurunan. Oke. Oke, materi pertama pengenalan candle dan cara baca arah informasi candle sudah selesai. Nanti materi kedua kita akan masuk ke support dan resisten, pengenalan support dan resisten. Nah, untuk materi pertama ini jika ada pertanyaan atau mungkin koreksi atau saran, masukan dan lain-lain, mohon komentar di kolom komentar biar nanti kita bisa berkembang juga sama-sama lebih baik. Oke, makasih buat teman-teman yang udah subscribe, udah dukung aku, dan buat teman-teman yang belum sempat di-subscribe, please banget dukungannya biar nanti kedepannya semakin semangat lagi aku buat bikin sharing-sharing materi dan latihan-latihan tentang trading. Oke, makasih banyak ya.